Iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan HWI Channel, ngopi ngobrol untuk menyejukkan iman. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali bertemu dengan Ketua Yayasan HWI 19, Ustaz Hendy Soehartono. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sehat Mas ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, modal utama sehat. Iya. Ustaz. Itu apa? Satu nikmat yang luar biasa Luar juga buat biasa. kita, apalagi dalam kondisi seperti ini. Betul, Ustaz. Di samping itu juga kita bertemu nih dengan anggota HWI 19, termasuk anggota senior ini. Boleh kita bilang sesepuh kita juga ini. Betul. Ya, walaupun rambutnya udah mulai sepuhan juga nih. Mas Kang Edi. Kang Edi, Assalamualaikum Kang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat juga kan dia. Alhamdulillah Ustaz sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Hari ini kita mau bicara soal program dari Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 yang terkait dengan mungkin bahasa umum, bahasa yang sering kita dengar, deradikalisasi, ya kan? Tapi kalau kita membahasakannya adalah bagaimana kita menata ulang pola pikir kita, pola tindak kita dari mungkin yang pernah tercemar dengan paham dan tindakan yang bersifat hulu atau ekstrim, kemudian kita berada pada Islam yang wasatiyah, yang adil, yang pertengahan, yang tidak ekstrim, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah ini apa namanya, Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 atau kita singkat dengan HWI 19 juga punya konsen di dalam program dakwahnya, mengajak dan membina para ikhwan, sebetulnya tidak terbatas siapapun, untuk kita sama-sama berada pada Islam yang wasatiyah. Saya ingin tahu nih model deradikalisasi. Kalau kita membahasakan deradikalisasi ya, dari HWI itu modelnya seperti apa tuh Mas Hendy? Baik Ustaz, terima kasih pertanyaannya. Sejak saya keluar dari lapas tahun 2018 tanggal 9 Maret itu telah 2000 berapa keluar? 2018. Keluar 2018 ya. 2018 itu saya telah melihat berbagai elemen dari negara, lembaga negara yang melaksanakan program deradikalisasi. Iya. Seakan program deradikalisasi itu hanya berhak dilakukan oleh mereka. Padahal aslinya sebenarnya yang seperti saya alami sendiri, semestinya program deradikalisasi itu dilakukan dari tingkatan bawah sampai atas. Dan bisa kita bilang program deradikalisasi ini tanggung jawab semua unsur masyarakat yang ada di NKRI. Jadi tidak bisa dimonopoli oleh satu lembaga, oleh satu instansi atau apa gitu. Ini tanggung jawab Seluruhnya seluruh lapisan masyarakat dengan kemampuan masing-masing. Dengan kemampuan masing-masing tentunya. Kita ambil contoh begini Ustaz. Misalnya seseorang pulang ke lingkungannya. Lingkungan di sekitar ini tidak memahami apa itu arti deradikalisasi dalam arti sesungguhnya yang tadi Ustaz jabarkan, meluruskan pandangan-pandangan ini, mereka nggak mengerti.
Lalu mereka memandang sinis kepada orang yang baru pulang ini, bahkan dikucilkan atau malah ditolak. Ada yang ditolak itu. Itu menurut saya pribadi itu sangat berbahaya. Artinya label teroris itu nggak pernah hilang ya? Tidak pernah hilang, di masyarakat ya. Malah semakin dilekatkan kalau seperti itu. Iya. Itu akan lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka yang dulunya masuk di dalam itu bertemu dengan semua unsur dari garis-garis atau plasi-plasi yang lain, jaringan-jaringan yang lain. Otomatis mereka di dalam itu tambah ilmu. Kalau di luar ini mereka kembali ke kelompoknya yang lama, itu sangat berbahaya bagi masyarakat, bagi NKRI ini. Makanya agar mereka tidak kembali ke kelompok yang lama, kita membentuk HWI ini sebagai wadah baru untuk mereka, untuk kita, agar tidak kembali ke kelompok yang lama. Melakukan hal-hal yang baru untuk membangun diri, keluarga, dan bangsa. Seperti itu. Nah, bentuknya kami lebih kepada realisasi, Ustaz. Kita di sini di Sentul ini, di Bojongkoneng ini sejak Februari tanggal 21 tahun 2019. 2020 hampir 2 tahun. 2020. Itulah umurnya yayasan ya? Kalau yayasan kan 22 November 2019. Nah, jadi memang agak selisih sedikit. Itu kita selalu berupaya bagaimana kita dekat dengan masyarakat. Karena kenapa? Karena masyarakat adalah elemen terpenting dalam negara. Dan lewat mereka lah kita bisa terukur, bisa nggak nih kita diterima oleh masyarakat, bisa nggak? Kalau kita bisa diterima masyarakat, insya Allah kedepannya kita lebih bisa lagi ke atasnya. Seperti itu. Jadi model yang kita laksanakan itu benar-benar realisasi. Bagaimana kita mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat. Teman-teman di sini semua kita ajak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, berbaur dengan masyarakat, kita membangun bersama masyarakat. Kalau dulu kita mendoktrin untuk merusak republik ini, sekarang kita juga masih mendoktrin mereka tapi untuk membangun kampung mereka. Seperti itu. Jadi kembali ke moto dari HWI, betul. Jadi menebarkan kebaikan. Ya, Her. Saya ke Kang Edi nih. Kang Edi ini salah seorang anggota dari HWI 19 dan pastinya juga merasakan bagaimana hasil dari cara yang tadi disebutkan oleh ketua yayasan melakukan tanda kutip deradikalisasi atau mengembalikan kepada Islam yang tidak ekstrim. Ini model seperti ini dirasakan oleh Kang Edi ini kayak apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kebetulan karena saya juga aktif di HWI, terus juga saya juga sebagai menjalankan misi dan visi HWI. Jadi di samping kita membangun tatanan sosial masyarakat, kita juga membangun dakwah di Kampung Muara ini gitu. Di samping kita memahamkan orang-orang yang sudah terpapar paham radikal, kita juga memahamkan kepada orang-orang yang belum terpapar bagaimana pemahaman Islam yang wasatiyah tersebut gitu. Jadi pencegahan lah ya. Ya, artinya kita menjalankan visi sesuai misi HWI itulah. Di samping kita membangun ekonomi sosial masyarakat, kita juga membangun lingkungan masyarakat dengan pemahaman agama yang wasatiyah. Kira-kira yang Kang Edi ini rasakan itu efektifnya gimana nih? Cara-cara HWI memagari orang-orang yang ya model-model kita lah ya, yang pernah terpapar kemudian sekarang bisa berada paham wasatiyah dan insya Allah istiqomah sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berharap ya husnul khotimah gitu ya. Kira-kira model-model begini Kang Edi rasakan tuh seperti apa? Kalau menurut saya kita rasakan, kalau saya pribadi lah hari ini saya merasakan lebih kepada ketenangan jiwa saya. Artinya di samping saya juga di sini aspirasi saya juga tersalurkan, hobi saya juga tersalurkan. Artinya efektivitas saya di sini insya Allah lah tersalurkan dengan baik gitu ya. Artinya kita pemahaman agama kita selalu dibimbing juga sama Antum Ustaz Haris ya, bersama Pak Hendi, dan kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana hasil efektivitas kita gitu. Ya. Gitu ya, Alhamdulillah ya.
kita kembali ke Mas Hendy ya, Ustaz Hendy Soehartono. Sekarang itu apa sih yang sudah dimiliki dan sedang dikerjakan oleh Yayasan HW ini dalam rangka mensukseskan program mengajak orang supaya berada pada Islam wasatiyah. Misalnya butuh ada satu katakanlah base camp gitu ya, atau gimana atau apa ya, atau apa saja yang sudah disiapkan. Begini Ustaz, dari sejak awal kita melihat tempat di sini itu kita melihat subhanallah, Allah kasih alam ini luar biasa di sini. Dan bagaimana kita mengelola dan mengurusnya itu menjadi PR kita bersama. Karena selain dari fisik kita juga butuh bimbingan moral atau rohani, kita harus dibimbing. Sejak awal kami sudah membuat konsep, walaupun itu baru berjalan sedikit-sedikit. Bagi rekan-rekan yang napiter ini kita ada pertanian, ada peternakan, ada pekerjaan-pekerjaan seperti teknis itu ada. Namun kedepannya kita akan membuat bengkel rohani. Oh, istilahnya bengkel rohani ya? Iya Ustaz. Kenapa bengkel rohani? Mau reparasi. Iya, karena memang harus direparasi. Iya. Harus direparasi. Kenapa? Iya. Karena emang untuk mendapatkan insan yang kafah itu kan bukan cuma dari ekonominya, tapi dari ruhaninya juga. Yeah. Di sini alhamdulillah kemarin itu di bulan Maret kita kedatangan tamu Pak Tito, Menteri Dalam Negeri. Diceritakan di situ tentang program-program HWI dan dia sangat respon. Dan malah dia menagih mana proposalnya. Alhamdulillah proposal sudah jadi, tapi kita momennya belum tepat ketemu dan kita sangat menunggu momen itu. Tapi walaupun begitu kita tidak menunggu dan hanya menunggu agar program bengkel rohani ini bisa tercapai. Alhamdulillah sini kita di bangunan ini sudah mencapai bisa dibilang 85% untuk bengkel rohani ini. Di sini memang diprakarsai oleh pembina kita ya, Selaris juga sama antum juga. Untuk bangunannya, tapi ya tetap dalam koridor pembinaan dan program bengkel rohani. Nanti bisa kita lihat ini kita sesuaikan dengan takdir alamnya. Ada bambu di sini, ada batu di sini, jadi sesuai asri lah. Insya Allah nanti ruhaninya dapet, kenyamanannya dapet, dan untuk ekonominya mereka juga bisa ada di sini. Seperti itu saja. Insya Allah mohon doanya dan mohon dukungannya kepada siapa saja yang melihat video ini. Kami kepengen ini cepat terrealisasi. Sebab kenapa? Program deradikalisasi itu tidak hanya boleh dilakukan oleh instansi atau lembaga negara, tapi itu kewajiban semua unsur masyarakat di Indonesia ini. Jadi dengan demikian kami merasa berkewajiban. Apalagi kami ini orang-orang yang pernah ada di dalamnya gitu. Otomatis lebih mengenal karakter dan sebagainya. Seperti itu. Kami mohon kepada lembaga negara dan para mengambil keputusan untuk bisa membantu kami untuk merealisasikan ini gitu. Seperti itu Ustaz. Ya, jadi ini kayak apa di lagu Indonesia Raya itu membangun jiwanya tapi juga bangun badan. Jadi artinya HW itu di samping bagaimana memberikan skill ya gitu ya, agar bisa punya bekal hidup, tapi juga membangun rohani agar punya bekal di akhirat nanti. Luar biasa. Insya Allah ini bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Langkahnya sudah konkret gitu ya, sudah bengkel rohani, kemudian ada tempat yang sudah mulai dirintis. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Karena memang saya sering dengar ketua ini selalu bilang kita tidak terbatas pada melakukan program deradikalisasi ini tidak hanya pada batas teori. Atau kemudian publikasi, tapi kita jawab dengan kerja nyata. Realisasi. Mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Amin. Terima kasih
Pak Ketua, terima kasih Kang Edi. Sama-sama. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan Amin. kemudian mempermudah segala kebaikan yang kita coba rintis. Amin. Sahabat sekalian, saya rasa obrolan singkat ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu pada episode yang lain yang insya Allah jauh lebih menarik, karena di channel ini kita akan terus insya Allah continue menyuguhkan kepada halayak yang ada di negeri ini bagaimana jejak langkah dan serta aktivitas dari Yayasan Hubul Waton Indonesia 19. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.